Assalamualaikum Ibu, terima kasih ini atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu bahwa saya ini ada tugas untuk mengidentifikasi dan menganalisis dilema etika di sekolah berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan, ya begitu, pertama langsung saja atau bagaimana Bu? Bisa langsung saja ya? Bisa langsung. Pertama, bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ketika di sekolah? Terima kasih Bunda Ella. Begini Bunda Ella, dalam hal mengidentifikasi dilema etika ya, Betul. saya biasanya itu melihat apakah ada konflik antara dua nilai yang sama-sama penting, artinya misalkan menjaga kejujuran itu bisa berbenturan dengan keinginan untuk melindungi seseorang yang dalam mengalami dilema itu ya. Jika ada kebingungan atau keraguan tentang keputusan mana yang lebih harus diambil secara tepat, itulah berarti ada dilema etika. Oh, baik Bu, ya sangat menarik ya Bu ya. Kalau begitu bagaimana biasanya Ibu mengambil keputusan dalam kasus seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi, terutama ketika ada kepentingan yang kelihatannya ini sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu, bagaimana Ibu? Ya, seperti ini. Pada kasus seperti itu saya cenderung itu untuk mendiskusikannya ya dengan pihak yang bisa dipercaya, dengan tim guru, dengan staf yang terkait, kemungkinan dengan Bapak Komite juga. Saya mencoba untuk melihat dampak dari jangka panjang ataupun jangka pendek juga ya dari setiap keputusan yang kita juga mempertimbangkan nilai-nilai yang kita pegang teguh di sekolah ini. Iya, yang penting adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak, ya. Sehingga keputusan nanti yang diambil itu akan diadil bersama. Itu budaya. Oh iya, saya ngerti Bu. Selanjutnya nih Bu, ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Ada atau tidak Bu langkah khusus prosedur Tentunya ketika mau menyelesaikan masalah? Tentunya ada, dan itu sudah menjadi satu keharusan. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Biasanya saya mulai dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kalau terjadi dilema itu sebanyak mungkin ya dari semua pihak, dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat ya dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang saling berkonflik. Setelah itu kemudian mempertimbangkan opsi untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Juga meminta masukan dari pihak eksternal, misalkan dari konsultan, psikolog, dan komite yang kita pilih. Baik Bu, dari pengalaman Ibu tadi, apa saja hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika Bu? Salah satunya itu hal yang efektif adalah keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, sehingga nanti tidak ada saling curiga atau mencurigai. Dengan mendengarkan pandangan yang berbeda, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas untuk sebelum mengambil satu keputusan. Begitu Bunda. Namun tentu ada tantangannya ya Bu ya, selama ini ketika menjadi kepala sekolah. Apa saja yang selama ini menjadi tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, kalau tantangan itu selalu ada di mana-mana. Tantangan terbesar adalah ketika ada tekanan dari luar, seperti dari orang tua atau pihak lain yang menginginkan hasil tertentu ya.
Karena kalau kita menyelesaikan suatu masalah kan ada tentunya ditunggu-tunggu hasilnya apa. Kemudian agar menjaga agar keputusan tetap berfokus pada kepentingan yang terbaik untuk mereka yang mengalami dilema itu. Saya paham Bu. Oke. Apakah selama ini Ibu memiliki jadwal atau prosedur tertentu ya Bu dalam menyelesaikan kasus-kasus, atau biasanya Ibu menyelesaikannya langsung pada saat itu juga, atau bagaimana, atau mungkin nanti aja ini dijadwalkan gitu? Ya, kalau pas ada dilema itu terjadi pada situasi yang sangat mendesak, ya kita harus cenderung menyelesaikan pada waktu itu juga. Namun jika kasusnya telah lebih atau yang kompleks dan kita baru tahu ada permasalahan itu, ya kita harus segera mencari solusinya yang terbaik untuk dengan mencari pihak-pihak yang bisa membantu. Bijaksana ya Bu ya. Adakah seorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus? Iya. Untuk pendekatan yang bijaksana yang kita ambil, tentu saja dukungan dari tim guru atau staf yang bisa membantu. Selain itu juga kita biasa bicara dengan Bapak Komite sebagai narasumber dari sekolah. Begitu ya. Iya. Oke Bu, ini terakhir ini Bu, pertanyaan Iya. terakhir ya. Dari semua pengalaman yang telah Ibu lalui selama menjadi kepala sekolah, apa pembelajaran penting yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi suatu kasus di sekolah? Terima kasih. Ini tentunya banyak sekali menjadi pengalaman yang baik dan pelajaran menambah pengetahuan. Saya belajar bahwa tidak ada satupun keputusan yang sempurna dalam situasi dilema etika. Yang penting adalah kita bisa mengambil satu keputusan dengan integritas, selalu berpikir tentang dampak jangka panjangnya bagi anak untuk mengalami dilema. Begitu Bunda Ella. Terima kasih sekali Bu, terima Sudah. kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sekali untuk menambah wawasan saya Ibu Iya. terkait bagaimana seorang kepala sekolah mengambil suatu keputusan yang terbaik. Semoga sukses ya Bunda Ella. Saya doakan Sama-sama. sukses selalu. Amin. Terima kasih juga. Selamat siang Bu Puji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, selamat siang juga Bu Ella, sama-sama. Alhamdulillah kita sehat, bertemu lagi di sini. Terima kasih ya Bu, mohon maaf ini mengganggu. Ini berhubung saya ini kan sedang mengikuti program calon guru penggerak Ibu, dan ada tugas dari program tersebut untuk melakukan wawancara. Wawancaranya ini nanti berkaitan dengan kasus-kasus di sekolah, terutama terkait dengan dilema etika dan tuntutan moral. Tadi sudah saya share ke Ibu materi tersebut. Langsung Ibu. Ya, silakan. Nah, baik. Pertanyaannya pertama ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu bagaimana Bu di sekolah selama ini, selama Bu Puji menjabat sebagai kepala sekolah? Jadi seperti ini ya Bu Ella, saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu melalui menganalisa situasi dan nilai-nilai yang terlibat. Jika ada dua pilihan sama-sama memiliki alasan moral yang kuat, itu saya menganggap itu sebagai dilema etika. Dan jika ada pilihan yang jelas antara benar dan salah, itu yang merupakan bujukan moral. Oh iya, berarti bisa saya simpulkan ya Bu ya, berarti kalau dilema etika itu kalau semuanya terlihat benar ya Bu ya. Jika dua pilihan itu terlihat benar, kemudian jika bujukan moral itu jelas bahwa ini benar, ini
keputusan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Berarti tadi ya Bu ya, kembali lagi ini dilema etika ya Bu ya. Jika Ibu diuji menghadapi suatu kasus yang di situ itu merupakan kasus dilema etika, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah? Kalau terjadi sesuatu seperti itu, saya biasanya mempertimbangkan dari semua fakta dan informasi yang tersedia, kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan kerja dan menggunakan prinsip etika sebagai panduan. Saya juga selaku yang dituakan juga berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil nantinya adalah yang terbaik untuk kepentingan siswa dan sekolah. Baik, terima kasih. Nah, ada nggak Bu langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu lakukan ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus di sekolah? Ya. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain yang pertama yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian setelah itu berdiskusi dengan tim untuk mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiganya itu mempertimbangkan pilihan yang ada berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir itu saya membuat keputusan dan mengimplementasikannya serta melakukan evaluasi sekolah. Oke, berarti ada 4 langkah ya Bu ya yang sebelum melakukan pengambilan keputusan ketika menghadapi suatu kasus di sekolah. Selanjutnya Bu, ini lanjut ke pertanyaan keempat ini. Hal-hal apa ini yang selama ini menjadi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang ketika kepala sekolah Hal yang baik Bu, lanjut Bu, maaf. iya. Ini keterlibatan tim dan transparansi dalam komunikasi yang sangat efektif. Kemudian ada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai etika, membantu membangun kepercayaan, juga mendiskusikan masalah secara terbuka dengan semua pihak yang terkait. Itu yang sangat membantu. Baik Bu. Tentunya Bu, dalam selama ini kan ketika menghadapi suatu kasus di sekolah itu dalam mengambil suatu keputusan itu ada tantangannya Bu ketika di sekolah. Nah, tantangan yang Bu Puji hadapi itu apa saja? Bisa Bu Puji terangkan? Ya. Ini yang namanya tantangan itu dari berbagai hal. Tantangan yang terbesar biasanya adalah konflik nilai antara berbagai pihak. Tekanan dari luar itu seperti orang tua ataupun pihak administrasi juga bisa menjadi tantangan. Selain itu, ketidakpastian mengenai konsekuensi dari keputusan yang diambil ini seringkali membuat proses pengambilan keputusan itu lebih sulit. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bu, ketika Ibu manakala mendapati sebuah kasus ini, apakah Ibu jadwalkan dalam penyelesaian itu atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan itu seperti apa? Ya. Biasanya kita mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi masalah. Setelah diidentifikasi, kemudian kita mengadakan rapat darurat atau meeting ya jika diperlukan. Kemudian saya mencoba menyelesaikan kasus secepat mungkin karena kasus dia tidak berlarut-larut ya, tetapi juga tetap dengan mempertimbangkan hal yang matang. Jika kasusnya kompleks, maka saya menetapkan jadwal dan tahapan dalam penyelesaian yang jelas. Berarti ada 2 kemungkinan ya Bu ya, ada kala langsung, seandainya tidak bisa langsung secara bertahap nanti. Oke, selanjutnya adakah orang yang mungkin selama ini membantu, dipercaya, dipuji untuk mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus di sekolah ini? Dukungannya itu dari mana saja? Ini tentang penyelesaian masalah ini ada dukungannya dari tim kerja yang solid dari rekan-rekan guru maupun komite yang saling percaya itu sangat membantu. Kemudian konsultasi dengan pihak-pihak yang berpengalaman
juga untuk memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian juga adanya panduan etika yang jelas dari institusi dan akses ke sumber daya informasi yang relevan itu juga sangat membantu. Baik Bu, selanjutnya ini Bu ya, pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, Bu disampaikan, pembelajaran apa sih ya yang selama ini Bu Puji petik dari pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya. Saya belajar bahwa konsistensi dalam penerapan nilai-nilai etika itu sangat penting. Ini melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan, memberikan perspektif yang komprehensif, transparansi dan kejujuran dalam komunikasi, membangun kepercayaan, dan selalu mengevaluasi keputusan yang diambil untuk pembelajaran dan perbaikan di masa mendatang. Terima kasih sekali Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang Ibu disampaikan. Jawaban Ibu sudah sangat membantu saya dan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi saya, terkhusus dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak ini. Sama-sama Bu Ella, semoga pengalaman saya juga bisa bermanfaat dan membantu dengan dalam mengerjakan segala tugas-tugas sebagai guru penggerak. Semoga lancar dan sukses, Amin. semangat selalu. Terima kasih.